diketahui, walaupun 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah dikumandangkan di Jakarta, tapi di Medan proklamasi kemerdekaan baru dibacakan 6 Oktober 1945. Misi utama Westerling ke Medan adalah menyiapkan pendaratan pasukan Belanda atau pasukan sekutu yang ingin mengambil alih kekuasaan. Pertempuran di Jalan Bali, di Hotel Pension, itu merupakan satu pemicu perang Medan Area yang sangat dahsyat. Disebut tanda kutip revolusi sosial 1946, di mana terjadi pembunuhan besar-besaran kaum bangsawan di Sumatera Timur. Istana-istana Sultan-Sultan Melayu dibakar, mulai dari Langkat, Tanjung Pura sampai Kota Pinang. Jumpa lagi dengan saya, Ikhwan Azhari, dalam Jelajah Sejarah. Saudara, kemarin 8 September 2022 di Medan diadakan bedah buku aksi kekerasan Westerling di Kota Medan 1945-1946. Buku ini karya Yandi Saputra Hasibuan. Saya diminta sebagai pembedah buku tersebut. Waktu itu saya mengatakan, dengan judul aksi kekerasan Westerling di Kota Medan, publik di Indonesia mulai diingatkan bahwa Westerling tidak hanya melakukan kekejaman di Sulawesi, sebagaimana yang dikenal di dalam sejarah Indonesia. Tetapi saya lebih keras mengatakan bahwa lebih tepat kita mengatakan bukan hanya Westerling melakukan kekerasan di Medan, tapi dia juga sekaligus melakukan teror dan kekejaman yang luar biasa di Kota Medan yang selama ini tidak diketahui oleh publik. Saudara, Westerling datang ke Kota Medan itu berlangsung dimulai dari tanggal 13 September 1945. Dan dia berada di Medan sampai tanggal 26 Juli 1946. Jadi hampir 1 tahun. Tetapi rentang waktu keberadaan Westerling di Medan itu memperlihatkan saat-saat penting sejarah Sumatera Timur yang selama ini tidak banyak diungkap. Jelas kedatangan Westerling ke Medan itu sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di Kota Medan. Sebagaimana diketahui, walaupun 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah dikumandangkan di Jakarta, tapi di Medan proklamasi kemerdekaan baru dibacakan 6 Oktober 1945. Dan Westerling sebelumnya sudah berada di Medan. Misi utama Westerling ke Medan adalah menyiapkan pendaratan pasukan Belanda atau pasukan sekutu yang ingin mengambil alih kekuasaan pasca Perang Dunia Kedua. Pasukan besar yang akan didatangkan ke Medan itu pertama melucuti senjata pasukan Jepang, mengembalikan orang-orang Jepang ke Jepang, dan
kemudian mengambil alih kekuasaan politik di Medan oleh Belanda. Sebelum pasukan besar itu dikirim ke Medan, di Polonia Westerling diterjunkan dengan tugas ingin memberikan jalan bagi pasukan Belanda yang segera muncul ke Medan dan ingin mengambil alih kekuasaan di Medan. Tetapi barangkali juga Belanda salah pilih, karena ternyata Westerling ini orang yang sangat kejam, berambisi sangat besar, melakukan teror dan melakukan pembunuhan yang luar biasa, mengerikan. Nah, pada saat itu kota Medan berada di dalam situasi tanpa tuan. Tidak ada kendali, tidak ada penguasa yang memiliki kekuatan untuk mengontrol berbagai kekuasaan politik yang ada di Medan. Para pemuda, sebagian dilatih Jepang, sebagian memiliki senjata Jepang, dan pro-republik, dan ingin segera kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, dan Indonesia merdeka harus segera benar-benar dilaksanakan di kota Medan. Itu berkeliaran di banyak tempat dengan berbagai sel, berbagai kelompok, dan berbagai organisasi. Kemudian ada Jepang waktu itu masih ada di Medan. Diperkirakan masih ada lebih dari 50.000 tentara Jepang berada di Medan. Sementara kota Medan pada masa itu juga memiliki kekuasaan tradisional, yakni Sultan Delhi. Sementara Belanda mau masuk dan Westerling disiapkan untuk melakukan pengendalian keadaan. Jadi Westerling waktu itu memang berhadapan dengan tentara Jepang yang mencurigai apa yang dilakukan Westerling di kota Medan. Tetapi kan Jepang pada masa itu sudah berada dalam kekalahan. Jadi Jepang sedang siap-siap untuk diambil alih dikembalikan ke negerinya. Westerling memiliki rasa percaya diri yang luar biasa untuk menyiapkan kedatangan pasukan Belanda di kota Medan, pasukan Belanda dan pasukan sekutu di Medan. Nah, sebagai intelijen, Westerling melakukan perekrutan kaki tangan orang-orang Indonesia yang ada di Medan. Nah, selama di Medan dia melakukan serangkaian kekerasan, melakukan sabotase, melakukan selebaran yang mengacaukan keadaan. Dapat dikatakan Westerling pada waktu itu melakukan kekeruhan. Keadaan yang sudah keruh menjadi keruh karena peran Westerling, dan itu sengaja dia lakukan. Pernah, ya waktu itu Westerling menginap di Hotel De Boer, atau yang kemudian dikenal dengan nama Hotel Dharma Delhi. Dia berusaha untuk menangkap mata-mata pasukan Republik yang dianggapnya berbahaya. Salah satu yang dianggapnya berbahaya disebutkan itu orang yang merupakan pemimpin satu sel dari pemuda yang ada di kota Medan. Orang itu ditangkap oleh Westerling, dibunuh, dan maaf, sangat kejam. Kepala orang itu dibawa, kepala pejuang itu dibawanya ke Hotel Dharma Delhi tempat dia menginap. Ada kesaksian seorang wartawan yang melakukan wawancara kepada Westerling, dan dia tidak segan-segan mengatakan dia baru membunuh salah seorang pejuang Indonesia yang ada di Medan dan menunjukkan kepalanya di Hotel Dharma Delhi. Itu ada dalam laporan dan reportase wartawan pada waktu itu dan dimuat di media internasional. Kemudian tidak lama setelah dia menunjukkan kepala pejuang yang ada di Medan itu, dia potong kepala itu, dia letakkan di depan Masjid Raya, di trotoar Masjid Raya. Tujuannya supaya
kepala pejuang Indonesia yang setelah dipenggal itu dilihat banyak orang untuk memberikan rasa takut. Jadi ini kan teror. Sehingga sebetulnya Westerling ini seorang teroris pada awal perjuangan kemerdekaan di Indonesia. Jadi dia memang membuat suasana menjadi keruh. Itu adalah tugasnya. Sementara di depan hotel tempat dia menginap dilakukan proklamasi, dibacakan proklamasi kemerdekaan. Pasti Westerling tidak tinggal diam mengatur siasat sebagai pembunuhan besar-besaran kaum bangsawan di Sumatera Timur. Istana-istana Sultan-Sultan Melayu dibakar, mulai dari Langkat, Tanjung Pura sampai Kota Pinang habis dibakar.